Mana nih apa yang mau diceritain? Soalnya dulu deh, soalnya apa Ini nih? kita berbicara Cerita. tentang masalah horor sebenarnya. Hmm. Nih, tadi Mas Maisa tuh udah cerita pengalamannya dia ini apa ekspedisi horor yang ceritanya menurut gue pun lumayan agak horor banget sih, agak lumayan horor menurut gue. Karena ya lu bayangin lu lagi jalan berduaan malam-malam di sekolah lu gitu ya, terus Ya, sosokan sosokan horror expedition gitu, terus malah didatengin sosok gitu kan agak agak gimana juga ya, agak ngeri lah gitu. Karena jujur aja gue pun sebenarnya agak jarang merasakan hal-hal horor nih sebenarnya. Tapi sebelum itu nih ada teman kita yang udah apa namanya yang udah DM gua pengen cerita, pengen naik. Coba boleh tolong raise hand biar bisa kita invite. Oh ini Mas Elon, Mas Elon, ayo boleh naik Mas Elon, kita ngobrol-ngobrol di sini, cerita tentang pengalamannya. Oh ini dia Mas Elon. Halo Mas Elon, selamat malam. Kita manggilnya apa nih? Kalau Halo halo. Kita manggilnya apa nih? ya masa gak tahu sih. Oh kalian udah pada kenal ya? Ini ya sama sama Mas Elon ini ya. Mas Elon katanya mau cerita, coba boleh diceritakan. Mau cerita apa kira-kira? Cuman ya pengalaman gue nih. Cerita ceritanya Mas. Awalnya dari mana? Oh, Nih, kita berawal dari apa? Kejadiannya pas kapan? jadi kejadiannya itu pas acara Maulid. Tahu Oh, kan? iya 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 tahu tahu. Nah, jadi awalnya tuh gue itu kan ke salah satu masjidnya itu gue pergi jalan bertiga ya. Hmm? Nah, di salah satu di pertengahan jalan itu ada sumur umum. Kalian tahu kan sumur umum? Oh iya iya iya, gue kurang lebih tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Nah, Sumur umum itu sumur dia umum. kayak kamar mandi umum ya, kalau kalau nggak Iya. salah ya. Iya, tapi nggak berpintu gitu. Terus Oh tempatnya iya, juga kayak di ini apa tengah hutan gitulah. ya ya di film-film horor pada umumnya lah ya kita nyebutnya ya. Nah, pas Hmm. di jalan itu gua bertiga itu ngelihat di sumur itu tuh ada sosok gede yang nutupin sumur itu. Kayak putih bajunya gitu ya. Nah, awalnya tuh ya gua bertiga itu cuma kaget aja lewat doang gitu. Ya udah, kita pas dari awal acara sampai selesai itu aman-aman aja. Nah, anehnya itu pas pulang kita bertiga itu kan pulangnya itu balik ke musola deket rumah gua tuh. Kita nginep di musola. Eh, Nah, di musola itu kita digangguin sampai apa ya? Ngelilingin musola itu dia ketawa terus oh sampai iya, pagi. waduh, wah, ini serem banget sih. Wah, Terus bete bete ya bete. Terus ya? bukan bu- bukan sama gua bertiganya itu ini apa dengar kita sampai subuh gak jadi tidur karena ngedenger itu doang. Oh, tapi gini, maksud gua kalian nggak berusaha keluar dari musolahnya gitu? Nah, kita itu pernah ke warung kan Hah? buat beli eh apa ya? Ya cemilan lah Kalian ya. tahu lah beli rokok lah. Ya ya. Nah, di sepanjang perjalanan itu sama aja kita tetap diikutin dengan ketawa itu, suara ketawa itu. Oh iya, anjing bad trip sih Malahan kalau gua yang ada di posisi lu sih, gua ngeri banget sih. Gua nggak kebayang sih anjing. ya ya makanya kita bertiga aja diam sambil mendengarkan ketawa yang menyebalkan itu, Cok. Terus itu kalian berapa lama ini maksudnya digangguin Pokoknya digangguin mereka? pokoknya itu kita gak tidur sampai pagi sampai pulang. Kita Eh, ke rumah masing-masing
Gua bangun kan siang setelah zuhur, setelah gua berangkat ngaji lagi itu gua masih ngedenger suara itu Masih. dan untungnya malamnya udah nggak sampai sore doang. Waduh, anjir agak bad trip juga sih sebenarnya ya, tetep ya karena sampai siang loh. Maksudnya ya tetap diganggu. Untungnya sih nggak yang lagi tidur diganggu ya. Kalau sampai yang lagi tidur diganggu itu sih agak agak gimana gitu menurut gua, agak mind blowing lah. Kalau kalau pas tidur gua gak denger, Cuk. Tidur anjing, namanya orang tidur mana tahu. Iya ya, tapi kan ada tipikal yang kadang orang cerita tuh dia tidur pun sampai digangguin kan. Cuma lu nggak sampai situ ya. Ya. Enggak, gua kayak orang Oh, tidur siang, Cuk. Siang nggak tidur. Gua mandi aja diketawain anjing. ngeri banget sih, ngeri banget sih, ngeri banget. Belum amat ya anjir. Iya, Cok, ngeri banget aja. Mandi, Cuk. Ngeri, ngeri, Bayang ngeri. mandi Iya, Cok, diketawain. Pasti mandi lu ya. mandinya telanjang kah, Mas? Ya mandi Kan. telanjang dong. Bodoh. Emang pemecah kebuntuan Mas Near ini. Di pemecah kebuntuan dia. Ada lagi nggak cerita yang lain mungkin yang mau lu ceritain, Jay? Cerita horor. Kalau boleh tahu lu Kalau horor dari daerah mana sih, Jay? Kalau kita boleh tahu. gua gua di daerah Jonggol, terus nama kampungnya itu Kampung Babakan Bojongkoron. Oh, iya 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 iya. Iya. Gue tahu tuh, gue tahu tuh. Yang ini nggak sih yang arah Mekarsari ya kalau nggak salah ya? Iya, Iya, iya lurus kan? lagi. Iya, iya 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 iya. Iya, iya yang arah Gunung Putri ya, berarti ya. Iya. Gue kayaknya agak ada banyak denger cerita horor dari sana sih. Mungkin lu ada lagi cerita lain gitu, cerita rakyat di sana gitu, yang cerita Cerita yang tenar rakyat. banget dari daerah lu gitu. Nih, ini teman gua nih, Tan mau gak cerita horor? Aja, Saya cerita. sorry nih. Ih, penakut anjing. Ini gua pernah sama teman gua nih lagi berangkat ngaji. Ini cuy, diketawain langsung lari anjing. Ya kan, Ton? Langsung lari Eh, sampai sampai jalan raya, Cuk. tapi emang berarti ini daerah rumah kalian tuh emang rada ini ya, maksudnya rada horor ya. Soalnya gue pun pernah ke daerah Jonggol tuh kalau malam tuh kayaknya sepi banget sih, udah sepi banget. Jalan rayanya Apa pun gitu? sepi banget sih, Iya, agak ngeri makanya juga. apalagi Jonggol ke sini itu kan perkampungan, hutan masih banyak Eh, hutan. iya sih emang sih Ya, ngeri lu juga tahu ya. kan, gua balik aja gimana jalannya gelap semua. Terus kalau cerita-cerita rakyat di sana ada nggak sih kayak misalkan taruhlah kita ambil contoh di Depok gitu kan ada cerita tuyul lah Itu, atau ada cerita babi ngepet lah gitu. Kalau di sana ada nggak sih cerita khasnya dari daerah ini, lu? hah? Pada ini lagi yang Saya beda soalnya. tukang sate dia. Oh, Nih di hampir mirip sama film sih tukang sate kayak gitu, coy. Oh iya, Iya, jadi diberhentiin gitu di tempat yang gua diketawain pas berangkat ngaji. Itu kan ada kuburan satu, pokoknya satu buat pinggir jalan. Di situ tuh katanya dia itu diberhentiin, disuruh berhenti dulu kan itu hujan deras banget. Disuruh berhenti dulu terus yang si cewek ini tuh beli sate gitu. Disuruh berhenti dulu. Dan mm-mm. besoknya dan si tukang sate ini tuh cerita dan nanya kok rumahnya sekarang nggak ada gitu. Oh jadi yang diganggu ini si tukang satenya ya? Iya si tukang sate gitu. Oh, kalau dulu di tempat gua di Bekasi itu ada dulu ini cerita rakyatnya atau biasa kita bilang lore-nya itu jadi ada tukang nasi goreng kalau di tempat gua. Nah, ada tukang nasi goreng tuh yang dia tuh katanya karena gue belum pernah ketemu ya jadi gue bilang katanya kata warga di sana ramenya itu mereka bilang itu
si tukang nasi goreng ini itu biasanya lewat di sekitaran jam-jam segini nih, jam-jam 11 malam sampai jam 1-an malam lah. Itu kalau kata mereka kalau ada tukang nasi goreng lewat jam segitu di depan rumah itu jangan pernah diberhentiin karena biasanya katanya apa ya? Kalau nggak salah kepalanya nggak ada deh gitu. Dan nanti nasi gorengnya tuh berubah jadi tanah gitu. Itu juga gue nggak tahu sih, itu cerita yang beredar di masyarakat aja sih gitu, karena gue juga belum pernah belum pernah apa namanya, belum pernah menemukan dia bener gitu, belum pernah ketemu sama si tukang nasi gorengnya ini, jadi gue juga nggak bisa bilang itu cerita benar juga sih. Mungkin lebih ke ini kali, Jatnya urban legend. Iya, bisa dibilang Urban legend. legend lah. Biasanya yang kayak gitu tuh urban legend, cerita dari mulut ke mulut gitu. Ya cerita rakyat lah kita bilang. Iya, cerita rakyat lah biasanya kita. Nah, ada lagi mungkin Jay yang mau lu ceritain Jay, kita masih bisa tampung di sini Jay. Karena biasanya memang yang gue bukannya gimana-gimana ya, tapi memang biasanya info yang gue dapetin tuh cerita-cerita horor seperti ini tuh biasanya terjadi kadang di, ya walaupun di kota juga nggak jarang ya cerita-cerita horor, tapi kebanyakan tuh pasti dari daerah. Itu pasti banyak banget tuh, entah Jawa, entah Kalimantan, entah Sumatera, itu pasti mereka punya ceritanya masing-masing gitu. Makanya gue jujur aja penasaran sih, karena gue orangnya agak suka cerita-cerita horor, tapi kalau denger nonton film horor kayak gue sih takut sih, tipikal orang yang agak takutan sebenarnya. Karena lebih ke ini nggak sih Jot, sebenarnya di beberapa daerah itu biasanya masih kental akan hal-hal yang berbau mistis. Biasanya seperti itu. Ya, Entah mereka ada hal-hal yang disimpan, contoh ya biasanya kayak benda-benda pusaka, entah itu keris atau parang atau apa, yang hal-hal kayak gitu tuh biasanya kalau orang sini ya bilangnya ada isinya gitu. Jadi setiap kayak entah setahun sekali atau bulan tertentu itu kayak harus dimandikan gitu loh. Karena pernah ada satu cerita, ini kebetulan temen deket gua. Jadi dia itu punya punya beberapa senjata tajam lah ya, bahasanya kayak parang, mandau gitu. Nah itu punya bokapnya dia, dan itu disimpan waktu itu di bawah kasur gitulah, di bawah ranjang gitu. Entah kenapa waktu itu ada keluarganya itu lagi panas gitu, entah lagi berantem sama warga sekitar tuh kayak gimana, pulang ke rumah saudaranya ini terus cari senjata lah gitu, nemu parang atau mandau gitu ya, itu tuh dibalut sama kain kuning, biasanya dibalut sama kain kuning, terus dia buka, padahal itu nggak pernah dibuka sama sekali, dan kalau sekali dibuka itu pasti minta korban, biasanya gitu. Jadi ada beberapa senjata tajam lah kayak mandau atau parang biasanya kalau di sini itu yang emang nggak boleh sembarangan buat dibuka gitu. Kalau dibuka itu pantang banget buat ditutup sebelum itu makan darah gitu. Jadi harus banget gitu buat, ya kalau emang lu buka ya harus lu hajar lah orang itu. Jadi kemarin dia udah buka Jot, karena namanya orang emosi ya kan, dia buka. Pede lah dia, sendiri dia pergi nyerang kampung itu, dia tebas orang itu, dia tebas itu tangannya putus, tangan kiri atau tangan kanan ya itu putus. Terus setelah putus itu dia masih bahasanya nyucuk di bagian dekat perut gitu. Habis itu udah, dia udah ngeliat orang itu terkapar kan, jatuh tapi masih bisa bangun Jot, masih bisa bangun, kabur setelah itu dia kabur. Tapi yang
yang gue ceritain yang keluarganya teman gue ini nyantai dia pulang ke rumah gitu. Pulang ke rumah itu masih belum dia tutup tuh Jot. Masih belum dia tutup sarungnya. Kembalilah warga kampung ini datang nyerang Jot ke rumah temannya gue ini. Datang mereka. Jadi nanya ya pakai bahasa daerah lah ya. Intinya Iya, iya, iya. kenapa kamu nyerang saudara saya gitu. Saudara saya ini ada salah apa gitu sama kamu sampai kamu nyerang. Dia bilang, kenapa nggak diselesain baik-baik dulu? Dia bilang, nggak bisa. Saya udah nggak terima dia ngomong segala macam tentang saya tuh aneh gitu. Jadi saya nggak terima ya udah. Dia bilang kenapa nggak langsung saya selesaikan aja. Karena suasana yang panas tadi, Jot, Hah? ya udah makanya dia serang orang itu. Sampai sekarang orang-orangnya masih ada, untungnya masih hidup. Jadi gue tuh sebenarnya kalau dibilang punya teman rata-rata bukan kriminal ya gue bilangnya, cuman pada berani semua gitu Jot. Iya, iya, Eh, iya, 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 Lu iya. mau kayak gimana ya bahasanya Jot ya, kayak kita tuh nggak bisa ditantang gitu Jot. Kalau lu nantangin ya udah ayo gitu, lu jual gua beli, bahasa orang sini tuh gitu Jot. Iya, iya, Lu iya, jual iya, gua iya. beli. Jadi ada beberapa hal yang memang mereka namanya sesuatu hal yang mistis ya, mereka ada isian apa segala macam, pede lah mereka gitu nyerang-nyerang kayak gitu. Makanya di sini tuh Jot kayak kuyang gitu ya kan. Terus kayak pocong kayak gitu tuh ya sesuatu hal yang biasa lah, karena masih ada bahkan di kota pun ya, di kota gua sendiri pun kayak yang kayak gitu ya udahlah, sesuatu hal yang biasa yang sudah sering terjadi padahal di zaman Iya, iya, modern iya. gitu. Mereka mereka cari ilmu apa segala macam ya biasalah. Makanya ketika ada mereka punya keluarga atau anak ya, biasanya lebih tepatnya misalnya kuliah di luar Pulau Kalimantan, biasanya ada dibawain sangu, bahasanya sangu gitu. Emang kayaknya dari cerita yang gue denger sih, emang kayak orang-orang dari daerah Kalimantan itu agak ini sih, maksudnya emang agak serem ya orangnya. Hmm. Emang Gue nggak agak gue nggak ngerti gimana Jot, gitu. kenapa ya orang-orang sini tuh juga lu 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 kalau Eh, ngelihat ya Jot ya, lu kalau ngelihat orang-orang sini ya, lu bakal ngelihat kayak ya orang-orang kota pada umumnya yang mungkin pikirannya udah jauh ke depan gitu, masalah bisnis apa gitu gitulah ya ngelihatnya. Tapi ternyata nggak juga, di balik itu kayak balance aja gitu Jot. Dunia bisnis eh, mereka sama dunia mistis mereka tuh tetap sejalur gitu. Makanya kalau iya, kalau iya, di iya. sini bukannya apa ya, karena juga kita nggak bisa pungkiri banyak orang dari luar daerah datang ke sini untuk mencoba mencari peruntungan apa segala macam. Kita sih nggak pernah masalah sebenarnya sebagai orang Kalimantan gitu. Cuman yang kita minta itu cuman satu, hargain ketika ketika kalian ada di tempat orang kalian lagi cari nasi gitu, bahasanya cari piring nasi ya, Iya, iya, sopan lah iya. gitu ketika berada di sini. Itu aja. Karena kebanyakan kasus yang gue dapat ya apa ya? Kalau kata-kata orang sini itu kayak jumawa gitu loh, Jot. Apa sih? Sok-sok Eh, sosok kuat gitu, sok berani lah iya, gitu. iya, 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 iya. Takabur lah bahasanya gitu. Tuh sih sering kejadian di sini Jot yang begitu-begitu, ditusuk kebal, ditusuk Iya sih, kebal. iya, iya, memang, memang. Di internet pun juga ini kan, apa maksudnya ya, berseliweran lah ya bahasa Mm-mm. guanya ya. Jot, kadang-kadang Video-video gue juga bingung kebal ya. gitu. Beberapa belakangan ini kayak, maksudnya selama gue udah menginjak makin usia gue makin makin naik gitu Jot. Eh, Gue kan sering keluar daerah gitu ke iya, 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 pelosok-pelosok iya, gitu. iya. Mereka itu sekarang rata-rata kalau misalnya ada orang meninggal itu kuburan itu di depan rumah. Bener, Oh, misal nih gitu. misal ada keluarga gue nih Jot, misalnya ada yang meninggal gitu, ya udah gue kuburnya depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah gitu. Kayak Oh. mulai udah jarang yang kayak ke tempat kuburan gitu. Kalau lu emang punya space sendiri ya nggak apa-apa, Iya, lu iya, iya, buka iya, iya, iya. kuburan di rumah lu sendiri gitu. Di sini Jot, ya Tuhan, kuburan kayak nggak ada harga dirinya Jot. Iya, gue juga kadang bingung cok, orang-orang heran juga. Cuman ya emang udah kebiasaan turun temurun sih Jot sebenarnya yang kayak gitu di Kalimantan tuh. Anjir, nggak habis pikir juga gue kadang-kadang, mistisnya kuat banget sumpah.
percaya dukun Iya apa sih segala macam. emang ini apa gue ya gitulah cerita yang gue denger tuh banyak emang kalau yang adatnya masih kental itu agak gimana ya nggak boleh sembarangan dalam melakukan hal apapun gitu loh Iya, bahkan kayak lu apa ya salah sama orang sedikit aja tuh lu bisa kasarnya lu bisa dimatiin sama orang gitu. iya bener sih Jod. Sebenarnya Eh, bukan cuman di Kalimantan sih Jod ya, kayak iya dimanapun iya lu iya di berada lah setiap gitu. daerah. Intinya lu kalau datang ke rumah orang, datang ke kota orang, ke tempat orang, biasain untuk sopan. Jaga kalimat lu gitu. Jangan biasanya tuh kalau pesan orang sini tuh ya, jangan ambil barang, jangan ambil sesuatu, jangan ngambil sesuatu, jangan tinggalin sesuatu. Gitu. Biasanya tuh gitu tuh. Jangan ambil sesuatu dan jangan tinggalkan sesuatu. Biasanya gitu. Oh, ini sebenarnya kalau gue lihat di apa namanya di di chat ya, di Iya chat ya. di stage ya. Ini sebenarnya banyak yang mau cerita, cuma ada yang nggak bisa open mic, ada yang malu atau gimana. Kalian bisa DM guys, bisa bisa DM ke gue. Nanti kita Ini ceritain gitu kali ya ya. nanti kita yang ceritain, nanti kita yang ceritain. Kalau mungkin kalian pede kayak tadi Mas Lon nih, Mas Jai itu dia naik ke stage dia cerita gitu kalau emang kalian mau nih Mas Jainya pun masih di atas ini Masalahnya apa ya? Kita ngobrol biasa aja sebenarnya nggak iya apa-apa. ini juga Mas Jamal mau inian Ya tadi mau Mas Jamal cerita nih mau katanya cerita nih tuh. makanya coba Mas Jamal open mic. Mas, tes tes. Mungkin lagi ini ya, lagi agak ngalek mungkin. Mas Mas Jamal Jamal. oh mungkin ini kali ya koneksi kali ya. Iya mungkin. Ini Mungkin kita sebelumnya gini Mas Kakek kan ini kalau nggak salah denger ya ini Mas Kakek ini kan dari pondok ya. iya betul. Iya kan pernah belajar menimba ilmu di pondok lah. Iya, Heeh. Ada nggak sih di kalau di pondok pesantren itu cerita-cerita horor Mas? banyak banyak banget malah kalau misalkan ini tuh kalau saya ya kalau bagi saya malah kadang saya setiap hari kalau misalkan emang ke pondok kadang main kan posisi saya juga kadang kan sekarang udah lulus dari pondok juga dipanggil sama guru ditelepon sama guru suruh nginep entah disuruh ngebantuin ada acara atau pengajian yang harus di backup itu sering kok kayak gitu dan ya gini saya boleh sedikit cerita mas. Boleh nggak Banget. ya? Boleh lah, boleh Boleh lah. banget, boleh banget. Pas waktu itu kalau nggak salah ya ada libur pondok tuh kalau di pondok saya biasanya libur pondok seminggu itu tuh jadinya full nggak ada orang sama sekali kadang yang alumninya juga ditelepon sama gurunya kayak apa bisa nggak nih datang buat ngejagain pondok aja soalnya kan namanya guru juga kan mau liburan juga tuh capek juga ngajar butuh healing lah healing tipis-tipis terus pas waktu pas malam keempat atau kelima gitu saya sebenarnya ini dari malam pertama sih pas malam pertama saya nginep itu saya lagi kalau nggak salah saya lagi join voice ya lagi join voice tuh malam-malam sekitaran jam 1 jam 2-an lah ya karena di pondok sepi itu posisinya itu saya selama 1 minggu belum nggak ada orang sama sekali dan di pondok saya itu saya sendiri saya mau kemana-mana pun bebas nggak ada peraturan apapun jadi saya bebas mau ngerokok di kobong lah gimana itu terserah soalnya cuma saya doang sendiri di situ posisinya dan setelah itu saya lagi join voice tiba-tiba sering banget ada aja pintu
pintu ngebuka sendiri. Pintu dari luar. Posisinya tuh gini, kamar nih, kamar pondok tuh, kamar pondok kan ya lumayan gede lah buat nampung 10 dalam kamar. Nah, posisi pintunya itu ada di sebelah kanan. Kalau dihitung dari kiblat ya, berarti itu barat dong. Di sebelah kanan, dihitungnya dari barat. Nah, kadang kalau misalkan saya lagi pois atau lagi nyantai-nyantai atau apa, tiba-tiba pintu kebuka. Mungkin pemikiran saya tuh pertama, ya mungkin kucing lah atau apa. Iya. Saya makin diemin, kok malah makin sering nih. Sampai saya tuh lemari kecil punya anak pondok sama saya dorong itu cuma buat nutup pintu. Pas udah saya tutup, saya otomatis kan udah tuh ketutup, nggak bisa digubrak-gubrak sama sekali tuh, dibuka sama sekali. Tapi kok dari luarnya malah kayak ngedorong terus, bruk 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 bruk. Saya kira kucing. Saya udah pikiran saya nggak mau kemana-mana dong. Pas saya ditelepon sama teman saya, suruh ngebukain gerbang. Itu posisinya tuh teman saya datang, dia pulang kerja jam 2 malam kalau nggak salah. Saya mau buka gerbang, itu saya kaget, kok ini pintu kok bisa ngebuka gede banget, lebar gitu ngebukanya. Padahal posisinya di situ tuh ada lemari yang saya taruh ini tuh. Saya nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba begini posisinya. Jadi posisi lemari sama pintu kebuka full, lemari kegeser. Udah jauh posisinya dari pintu. Padahal itu saya kagak tidur lah ibaratkan gitu. Dari jam 2 itu saya nggak tidur, otomatis kan seharusnya saya ngelihat dong atau apa. Tapi enggak. Itu udah dari hari pertama tuh saya masih mikir-mikir santai lah. Pokoknya selama 1 minggu saya di pondok tuh saya yang ngerasain sering lah begitu. Apalagi pas sholat, saya pernah sholat isya kalau nggak salah. Itu sholat isya ganggu ya. Bener. Apalagi saya pernah pas sholat isya tuh, kan saya namanya orang kan kadang imannya naik turun ya. Itu saya paling males sholatnya tuh, males banget nih mau ngerjain sholat, berat banget lah rasanya. Jadinya tidur tuh. Jadi dari abis maghrib sampai malam lah itu tidur. Bangun-bangun tuh keinget, oh iya lupa belum sholat. Udah kepikiran begitu tuh belum sholat. Saya langsung keluar, ambil air wudhu, sholat. Nah, saya bingung. Di atas lemari anak-anak kan itu pasti ada kayak buku-buku gitu, kitab-kitab yang ditinggalin lah, nggak dibawa pulang sama mereka. Itu kok kenapa jatuh semua. Saya baru bangun dari sujud, rakaat keempat, saya bangun dari sujud, mau tahiyat akhir, itu kok buku jatuh semua, sumbruk, saya kaget. Langsung jatuh semua tuh, pokoknya di situ lemari anak pondok tahu lah pasti berderet semua nyatu jadi satu. Nah itu kok buku pada jatuh padahal tadi susun rapi banget. Saya di situ tetap masih mikirnya tuh kucing. Karena apa, di pondok saya itu kebanyakan kucing, masih ya tipis-tipis lah mikirnya. Nah ketahuan itu pas malam kedua sebelum terakhir kalau nggak salah. Berarti malam ke-6, malam ke-7, 6 malam ke-6, sorry. Pas malam ke-6, saya di situ saya masih ingat ya, sore masih ada guru saya tuh. Guru saya datang masih nyamperin saya. Soalnya saya juga datangnya sekitaran jam 5 sore lah. Guru saya masih ada lah di situ ya, kayak emang mau ngecek barang-barang dia atau apa, saya kurang tahu juga. Dia ngobrol sama saya. Kata dia, "Gak ada masalah apa ada di pondok tuh ada apa-apanya." Iya. Maksudnya ya nggak ada apa-apa sih, cuma ya pondok sepi aja, kayak kosong, kayak yang oh ya udah ditinggal lah tuh sama dia. Nah saya kira
itu tuh dia bakal balik lagi. Ternyata enggak. Oh, heeh. Ternyata tuh ketahuannya itu pas saya lagi join voice juga nih. Join voice ada ya adalah sama Heeh, tiga heeh, heeh. tiga orang itu termasuk saya. Saya join voice. Kok tiba-tiba jam sekitaran jam 2 kalau nggak salah. Soalnya udah mendekati subuh juga. Jam 2 lampu redup tuh semuanya full pondok jadi Iya, iya, gelap semuanya, nggak ada orang sama sekali. Saya posisinya sendiri dan di situ teman saya juga yang kerja itu nggak pulang ke pondok, dia pulang ke rumah. oh, iya, iya. Otomatis saya sendiri, Sendiri terus ya? Heeh. saya mikirnya udah mulai aneh-aneh nih, mau Oh, karena mikir kemana sendiri kali kan. ya, sugesti ya, sendiri ya. Iya, Heeh, kesuges lah. heeh. Iya, 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 iya. Udah ini saya langsung ajan subuh saya mau langsung pulang lah, saya emang kayak udah nggak enak banget nih hati. Udah gak enak banget hati. Keluar saya ngebuka gerbang tuh, posisi ngebuka gerbang pondok. Terus saya itu saya posisinya masih join voice ya. Jadi itu Iya, saya iya, iya. itu tetap masih saya nyalain buat nemenin saya. Iya, iya, iya. Saya ngebuka gerbang kok kata saya ini kuncinya agak susah nih. Pertama dari situ biasa kan lancar-lancar aja. Pemikiran Heeh. saya mungkin ini lagi ya begitulah, Iya, iya, iya. lagi pusing-pusingnya. Saya ngebuka gerbang, nah tiba-tiba guru saya datang. Itu dari kamar dia kan, jadi tuh gerbang Heeh, sama posisi kamar pengurus apa kamar guru tuh kan deket tuh ya. Jadi kalau heeh. misalkan saya buka gerbang tuh berisik, otomatis guru juga kebangun dong, pemikiran saya gitu. Iya. Dia datanglah ke saya, gak ngapain ini beh, saya mau pulang. Saya kira tuh emang itu tuh guru saya, pemikiran saya gitu. Mungkin ya kebangun lah, izin dulu saya pamit, saya salim beh, kalau misalkan ini ntar ini ya saya kabarin kalau misalnya udah nyampe rumah. Iya ga, hati-hati. Setelah itu Iya. saya pulang sampai rumah tuh, posisinya dari pondok ke rumah deket lah 15 menitan. Saya pulang ke rumah, nah guru saya yang tadi saya temuin dia ngechat saya, assalamualaikum gak, itu Heeh. tolong token diisiin ya, tadi babeh lupa ngisiin, emang di situ Lah, nggak mati lampu. Lah, heeh. di situ saya kaget. Kata saya, ini siapa tadi yang tadi saya temuin? Orangnya depan salim juga nih. Ini siapa Iya, nih ya? iya, 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 iya. Ini gimana nih? Wah, udah kacau banget. Di situ langsung saya ngomong, "Beh, tadi bukannya ada di pondok, Beh. Lah, sejak kapan saya ke pondok? Kan tadi kamu terakhir ngeliat saya jam 5. Iya, Beh. Kirain saya Babe balik lagi. Enggak. Saya udah pulang ke rumah. Rumah dia tuh Bang. Saya udah pulang ke rumah di Subang, Oh, Beh. Iya, di Subang. Waduh, ini siapa nih yang tadi waduh. gua salimin? Aduh, kacau. Makanya dari situ kalau misalkan emang di pondok nggak ini banget ya, waduh, udah deh, TY, makasih banget dah. Nggak mau. Iya sih, agak ngeri sih bener ya ketemu sama kita sebutnya apa ya? Bahasa kerennya itu doppelganger atau orang yang menyerupai gitu lah, sosok yang menyerupai. Itu jadi namanya doppelganger. Jadi Mas Nayar ini ketemu sosok yang menyerupai gurunya gitu. Itu agak serem sih. Soalnya Udah dari apalagi kalau ketemunya tiba-tiba kayak baru gitu loh, kayak cuma jeda semenit atau 2 menit. iya, Itu Mas, kalau masih sering banget it's okay sih. lah. Jangka waktu sejam 2 jam masih ya mungkin baru nyampe lah. Tapi ini kok cuma 15 menit baru dari pondok ke rumah langsung kayak gitu. Waduh, Iya, udah iya, iya. kacau. Udah nggak Soalnya mau agak nggak apa-apa. logis gitu ya dari pondok ya. Sebelumnya saya tuh udah pernah ke pondoknya Mas Near sebenarnya gue tuh udah Iya, pernah ke pondoknya betul Mas betul. Near sebenarnya. Jadi gue tahu di mana posisi letak pondoknya gitu. Dan kalau mau ke Subang pun Iya. itu nggak mungkin 15 menit sih. Nah, bener Itu nggak itu. mungkin 15 menit sih. Itu akan memakan waktu yang banyak gitu, makan waktu yang panjang dan mendengar ceritanya pun agak
agak ngeri sih sebenarnya. Sebenarnya Soalnya banyak sih. iya, takutnya apa ya? Takutnya dia melakukan sesuatu hal jadi tertuduh gitu sih yang sosok aslinya ini gitu. Ngerti gak Nah, sih? bener-bener Iya kan? itu Kalau yang tiba-tiba ditakutin sih. kalau tiba-tiba dia melakukan apa terus karena sosoknya menyerupai dia, jadi ketika besok dia ditemuin orang, dia akan disalahkan atas kelakuannya gitu. Padahal pun itu belum tentu dia yang melakukan gitu. Nah, bahasa simpelnya tuh tertuduh nggak sih Mas? Iya, Lebih iya, tepatnya. iya. Iya, iya tertuduh benar. Iya. Udah Heeh. Oh, ini mungkin ada teman kita lagi nih Mas yang mau cerita nih. boleh boleh siapa tuh? Mas ARD, ayo boleh naik ke atas Mas ARD itu udah saya invite. Oh, ini dia. Halo Mas Boleh. ARD, apa kabar? Halo, cek cek. Iya ya, ada suaranya Mas, aman-aman. Nah, ini kan jadi gini ya, lagi pada ngomongin cerita horor nih. Gue punya nih cerita horor kan. Oh ya, boleh boleh diceritakan Mas. Ya, jadi di suatu hari kan ada gue gue ada sama teman-teman gue tuh lagi nyari ular kan, sebenarnya kayak panji Oh nyari, gitulah kan. nyari ular. Kalau boleh tahu di Iya, daerah mana Mas? Mas tinggal ini di daerah mana? Sebut satu daerah aja di atau ya di Jawa di Timur atau Bogor Jawa lah, Tengah? di Oh di Bogor, Bogor Jawa ya, Barat. daerah Bogor ya. Kalau kalau tahu itu di apa? Golf golf ini apa apa sih namanya ya, golf, pokoknya ada deh di lapangan golf. Nah, jadi kan ceritanya itu kalau nyari ular kan, biasanya nih nyarinya tuh di atas atas pohon gitu kan. Iya. Kalau misalnya yang nggak tahu nih, kalau misalnya yang nggak tahu, nyari nyari ular tuh di atas atas pohon gitu kan. Nah, ceritanya ini teman-teman gue nih nyari kan, mencar dua orang itu orangnya tuh ada 10 orangan lah. Heeh. Nah, di golf golf kan kayak gede gitu, nyebar kan. Iya 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 iya, luas lah ya. Nah, terus pas di suatu ketika tuh ada di pohon gede, ada ular gede itu ceritanya, Ah, disorotin, ada juga kayak kayak gimana ya, samar-samar lah, kayak ada bayangan gitu. Pas disorotin ke ulernya kan, jadi di antara ular sama jarak samar-samar itu ya lumayan jauh lah, mhm, sekitar 3 meteran. Nah, mhm. pas disorotin, itu apaan kan? Itu kisahnya teman gua itu kan ada lima kelompok gitu kan. Nah, Iya iya iya. itu yang ibaratkan jadi kelompok gua kelompok 3 ke arah barat gitu. Nah, temen Heeh, gue itu yang ngelihat itu ke arah tenggara gitu. iya, Nah, pas pas gua pas temen gua ngelihat ular kan, langsung heeh. pada teriak kan, "Hei, sini ada ular nih gede," gitu. Langsung Oh, heeh. nyamperin, langsung pada nyamperin, kumpul kan, ini kumpul. Kumpul tuh, udah kumpul. Mana mana? Itu. Nah, ada satu orang yang lihat itu samar-samar, bayangan samar-samar. Itu apaan itu? Bayangan kayaknya kayak kayak nggak pernah ngeliat gitu. Iya iya Nah, iya iya. pas begitu dilihat itu bener pakai mata kepala sendiri, itu gua ngeliat itu bener-bener kayak apa ya, kuntilanak, bener-bener itu kuntilanak. Gua langsung sama teman-teman gua lari, pokoknya lari mencar
sampai keluar dari golf itu. Nah, Oh, pas kebenaran pengen keluar itu kayak kayak gimana ya? Kayak nggak bisa keluar dari golf itu gimana sih? Kayak disasarin lah gitu ya terkurung. bahasanya. Iya, kayak disasarin gitu, kayak Heeh, kekurung gitu. Padahal itu gue udah apal banget jalannya buat keluar kan. iya 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 iya. Iya. Sumpah. Itu di situ, woi ini kok pada kemana nih woi? Gue kagak bisa keluar woi. Ada tuh Eh, teman gue yang gitu. Nah, gua kan jalannya berdua nih. Gue larinya berdua untungnya nih. Nah, gue iya iya bisa iya. itu keluar dari situ. Teman gua tuh satu sendiri kan. Ada yang sendiri, ada yang bertiga, ada yang sendiri, ada yang berdua gitu. Mencar kan. Langsung yang sendiri itu beneran gak keluar sampai eh kan gue ketemu ulernya itu, ketemu bayangan samar-samar itu jam Heeh, sekitaran jam setengah duaan lah, setengah duaan. Itu dari jam setengah dua sampai jam setengah empat temen gue itu yang sendiri nggak keluar-keluar dari golf. waduh, itu agak lama ya Mas ya kalau dipikir-pikir ya. Nah, Itu ada hampir kalau nggak salah sejam setengah 2 jam ya iya makanya pas gitu sekitaran itu ya. kan kan gue sama temen gue yang lain yang udah keluar itu panik kan, kok ini nggak keluar keluar, ini kagak kagak ini kagak kelihatan kemana. Nah, akhirnya balik lagi ke tempat itu, dia itu bengong di depan yang apa namanya tempat Di depan. ketemu ular sama bayangan sama-sama. Gua Heeh. aduh langsung bener-bener langsung langsung tarik orangnya langsung bawa kabur. Nah, pas gitu pas dilihat lagi masih ada itu, kayak masih natap ke arah kita gitu. Oh iya ya dia masih ngeliatin ya. Iya. Nah, mungkin ya nggak tahu juga sih ya. Alhamdulillahnya gue nggak kena gitu. Nah, Heeh. mungkin temen gue itu emang bener ditatap emang itu bayangan atau kuntilanak itu kan. Iya 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 iya. Iya. Bener-bener langsung ditarik. Dia kayak masih diem kan, udah ditarik nih, udah dibawa nih. Udah sampai rumah nih, jam 5 nih udah sampai rumah. Udah sampai rumah jam 5 dia masih diem aja. Gue langsung panik kan, mau gimana kan. Nah, akhirnya dari situ ada teman gue yang kayak bisa gimana ya, bisa baca-baca lah. Iya 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 iya. Dari salah satu teman gue itu ada yang bisa baca-baca. Nah, ini mah beneran ketempelan nih katanya. Aduh, terus gimana Oh. tuh? Terus gimana nih? Ini tapi gue takut. Untungnya ini ya, apa masih ada, kalau nggak ada nih Iya iya udah iya. dibawa dia sama si kuntilanak itu. Eh, Akhirnya dibacain matanya, udah kayak matanya tuh udah merah banget, udah kayak nggak kedip selama oh iya iya iya. udah kayak nggak kedip selama berapa berapa jam gitu, udah 1 jam 2 jam lah, Iya udah iya nggak iya kedip iya. 2 jam gitu. Bener-bener aduh, kata gua ini kasus parah banget ini. Gua akhirnya di situ takut kalau misalnya pengen lewat situ kalau jalan situ. Biasanya gua lewat situ sendiri kan, Heeh. mau mau kemana-mana ada lewat situ jalannya Heeh. biar cepet. Gue lewat situ sendiri takut. Akhirnya ya udahlah, dari situ gue udah nggak nyari-nyari ular lagi. Gue takut, gue Iya sih sama ya. gue. Agak ngeri sih sebenarnya ya. Walaupun gue nggak kena nih, tapi gue ngelihat temen Iya gue yang kena itu iya iya. gimana ya, sampai begitu. Gue pun mendengar ceritanya agak lumayan takut sih. Agak lumayan ngeri lah. Agak membuat bulu kuduk merinding lah ceritanya lah. Iya, maksud gue aja yang ngalamin nih, kayak gimana ya, bisa kayak jantung udah mau copot banget, bener-bener jantung
copot rasanya jantung copot gimana sih? Heeh heeh heeh. Iya, Tiba-tiba begitu kan? lumayan menarik sih, lumayan Iya. Kata gue, aduh ceritanya. udahlah gue nggak bakal nyari ular lagi dah. Gue udah Iyalah ya, trauma deh. juga berbahaya ya, nyari-nyari ular Iya. temen-temennya bahaya banget Cok, orang ini nyari ular aja. Iya kan soalnya di gue kan ada komunitas ular kan. Nah Oh, buat dipamerin pamerin heeh, ini, pamerin ke oh gitu. publik gitu. Oh gitu ya, ya lumayan serem lah ceritanya ya. Nah, Gue juga ini iya. nih, apa gue ada deh ini karena durasi ya. Jadi ini mungkin jadi cerita terakhir kita malam ini ya. Gue juga mau cerita deh. Jadi ceritanya itu ada pada suatu malam itu gue lagi apa ya pulang nongkrong lah, bisa dibilang ya pulang nongkrong. Jadi di kejadian ini tuh gue berempat apa bertiga gitu. Jadi gue lewat apa jalan yang emang di daerah situ tuh agak gimana ya, emang agak horor lah, banyak cerita-cerita kejadian horor gitu. Jadi gue lewat di situ itu sekitar jam setengah satu sampai jam satuan lah, gue juga udah lupa ya karena udah lumayan lama ceritanya. Nah Iya. di jalan jadi gua iniin dulu deh, gue deskripsikan dulu tempatnya. Jadi di jalan yang gue lewatin itu agak gang yang bisa muat 2 motor papasan gitu, kalian bisa ini nggak, bisa ngebayangin nggak? Jadi Iya gang bisa. tapi 2 motor papasan gitu, jadi agak lebar lah. Agak Nah di tengah gitu lah. ya di tengah gang itu tuh ada musola gitu. Nah karena ya namanya dulu anak anak kecil ya umur-umuran SMP lah, SMP kelas 2 kelas 3 juga kan uang jajannya terbatas ya. Gitu. Jadi kita balik nongkrong itu dalam kondisi kehausan. Karena ya jalan lumayan jauh lah karena belum belum boleh pakai kendaraan kan karena umur. Jadi kita jalan lumayan jauh terus apa kita dalam kondisi kehausan dan kita semua juga udah nggak punya uang gitu karena habis kan namanya nongkrong beli rokok apa segala macam ya habis di tempat main lah gitu. Nah ceritanya ada salah satu temen gue tuh yang ini emang dia agak gimana ya Mas? Bukan bukan aneh sih, maksudnya agak konyol lah ininya, apa yang dia lakukan tuh kadang tuh konyol gitu. Jadi dia pengen minum 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 air keran gitu. Kalau dulu kalian pernah tuh pas puasa mungkin lagi main sama Nah, temennya siang-siang minum air keran masjid atau musola iya. gitu kan. Heeh, Atau kalau nggak mandi ya pas mandi ya, minum air keran. kayak gitulah gitu. Dia Hmm. dia mau minum air keran. Nah kebetulan karena apa kita lewat musola dan kita sebenarnya udah biasa lewat jalan itu dan nggak apa-apa. Jadi kita cuek-cuek aja, kita ketawa-tawa, kita ya teriak-teriak segala macam lah namanya. Kalau di sini sebutnya akamsi lah ya, maksudnya ya gue tinggal di sini gitu. Ini daerah gue mau Nah, ngapain aja bebas gitu. Nah ceritanya sampailah kita eh, di musolahnya. Jadi apa di tempat wudhunya itu dari tempat masuk ke tempat wudhu itu agak jauh jalannya. Jadi dia sebenarnya udah ngajak kita semua buat udah ayo temenin gue masuk ke dalam, gue takut sendirian. Terus kita semua hmm. bilang ah ngapain, udah lu aja sendiri, cuman minum doang kan. Abis itu kita cabut karena kondisi jam juga udah jam 1 malam kan, itu udah bukan jam yang bagus untuk kita anak-anak di bawah umur ini di luar gitu. Terus ceritanya jalanlah dia ke dalam musola ini kan. Nah, kita yang di depan ini agak kaget soalnya kita melihat ada sendal beberapa orang yang ada di depan musola gitu. Ada sekitar 2 sampai 3 pasang lah gitu. Dan itu pun sendal perempuan.
yang ada di depan. Logikanya kan kita pakai logika dasar aja ya. Logikanya kan yang biasa ke musola atau ke masjid pagi-pagi buta itu biasanya laki-laki kan. Ya. Ada bapak-bapak yang biasanya atau mas-mas yang biasanya jam 1 atau jam 2 kadang dia mau sholat tahajud biar lebih dekat sama Tuhannya, dia sholat di jam segitu gitu, karena yang saya dengar kayak gitu. Jadi kita agak kaget ketika kok ada sendal perempuan di depan musola jam 1 pagi gitu. Pertama kita mikir, oh mungkin ada sendal jemaah ketinggalan atau gimana. Oh iya, kita belum berpikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, singkat Untungnya cerita, masih berpikir heeh, normal gitu. ya kita masih berpikir, oh mungkin sendal ketinggalan apa gimana gitu. Nah, singkat cerita, Hmm. si temen gua ini dari yang tadi ke dalam itu lari ke depan, terus tiba-tiba ngajak, udah yuk, ayo jalan yuk, udah pulang yuk cepet. Nah, gue yang bingung, gue tanya dong, kenapa sih, ada apaan? Ada apa emang? Gitu loh, Lari kenapa? gitu kan. Heeh. Tiba-tiba lari kan dari depan, orang dia masuk juga jalannya santai aja gitu, terus kok tiba-tiba lari keluar, terus kata dia, udah ayo jalan dulu gitu. Ya udah, singkat cerita udah kita jalan lah. Nah, karena temen gue ini HP-nya ketinggalan emang agak agak bodoh sih menurut gue ya. HP-nya itu ketinggalan di depan musola, di batas suci itulah. Kita duduk-duduk di situ, HP-nya ketinggalan di situ, dan mau nggak mau kita balik lagi dong, ya kan? Hmm. Karena barang berharga gitu. Nah, si temen gue yang Ya, dari kisaran dalam ini kalau tuh, gue tanya kisaran berapa meter dari pas keinget itu, pas keinget HP-nya ketinggalan. itu belum jauh kayak berapa ya? Ya baru 50 sampai 60 meteran lah, belum jauh gitu. Kita masih ada Hmm. di sekitaran musolahnya. Nah, jadi ya singkat cerita ya kita balik lagi lah karena ini kan barang berharga. Nah, si temen gue yang habis dari dalam ini tuh dia udah udah bilang, aduh ayo deh kita tinggal aja jangan balik lagi. Cuman kan karena itu barang berharga nggak bisa dong, kita harus balik lagi kan. Ya, balik Jadi kita lagi. balik lagi lah. Ya, kita balik lagi lah. Nah, habis balik lagi ini, kita semua tuh ngelihat ke dalam. Jadi sih, ya kita taruhlah berempat gitu. Karena temen gue yang tadi ke dalam ini satu orang, dia udah takut duluan tapi nggak ngasih tahu kita, dia nunggu di depan. Jadi kita posisinya masuk bertiga tuh ke dalam. Nyari HP-nya dia ada di mana. Nah, pas kita masuk bertiga itu, kita ngelihat ke dalam lah, kita nggak sengaja ngelihat ke dalam. Yang kita lihat di dalam itu ada dua pasang, ini nyambung nih sama orang sama yang tadi kenal. Ada dua orang sholat pakai mukena, dua Hmm. orang. Tapi di situ gue masih mencoba untuk berpikir kayak, oh nggak apa-apa nih, ya apa mungkin emang dia lagi pengen lebih dekat aja sama Tuhannya gitu, jadi sholat jam segini. Tapi yang gue lihat itu dari yang bikin aneh adalah dari cara dia memperagakan sholatnya. Itu agak aneh menurut gue, karena yang Hmm. pertama itu gerakannya terlalu cepat. Terus ada gerakan yang ke samping kiri kanan gitu loh, terus cepet gitu kayak jarum apa ya namanya ya, kalau yang buat musik tuh ada tuh yang dia bisa geraknya cepet, itu buat ngatur BPM tuh kayak gitu tuh, geraknya cepet kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, karena kita adalah anak-anak SMP yang tingkat penasarannya tinggi, dengan bodohnya kita malah masuk lah. Hmm. Iya, kita mencoba untuk apa sih, kita mau lihat lebih dekat. Penasaran gitu kan. Ya, kita mau lihat lebih dekat nih, ya kan? Kita masuk ke dalam. Kalau orang sholat kan biasanya ada tipikal orang yang, setahu gue ya, ada tipikal orang yang sholatnya itu agak diam, hening, sama ada yang kadang bacaan sholatnya itu kedengeran kan. Hmm. Nah, ini tuh mereka itu yang bacaan sholatnya kedengeran, tapi yang
apa ya, tapi mereka nggak ngerti. Tapi gue nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu. Pokoknya mereka tuh bacanya pokoknya hasilnya kayak misu-misu gitulah, hasil gitu. Nah, karena kita makin penasaran, kita berniat untuk mencoba langsung ngeliat lah mukanya. Karena kita udah penasaran banget nih, saking penasarannya siapa sih ini sholat jam segini perempuan, terus gerakan sholatnya pun aneh. Sholatnya, ya, sholatnya Eh, aneh gitu kan. ya, jadi ceritanya kita bertiga Rasa dengan penasarannya tinggi ya, banget ya. Pengen tahu banget ini siapa iya, sih ya. karena kan ya lu bayangin aja perempuan 2 orang sholat jam segitu gitu loh. Kalau sendiri ya mungkin masih masuk akal lah gitu. Dan balik lagi tadi sendal di depan ada 3 kan. Nah yang kita Ya, lihat satu ini cuma laginya, 2, berarti masih ada 1 orang lagi dong harusnya. Iya kan, logikanya. ya, Iya kan, logikanya gitu kan. Harusnya masih ada 1 orang lagi di sana. Jadi karena yang kita lihat 2 ya kita juga nggak keingetan kan karena udah dalam posisi yang panik tapi penasaran. ya. Jadi ya kita memutuskan untuk ya udah ayo lihatnya bareng-bareng ya gitu. Oke, pas eh, kita ngedeket itu lama-lama gerakannya mereka tuh lebih apa ya, kita bilangnya rusuh lah, lebih kayak lebih rusuh lah Oh, gitu pokoknya. Nah, udah itu kita makin takut dong untuk kayak ngedeket gitu. Aduh, ini kenapa nih? Ini apa sih sebenarnya gitu loh. 3 orang anak SMP gitu melihat itu kan agak gimana ya. Udahlah, iya. kita di situ sempat berhenti pengen udah yuk cabut aja, tapi karena gua itu orangnya agak penasaran, gue bilang udah yuk kita lihat dulu lah siapa sih. Nah ternyata pas kita semua beraniin diri buat ngeliat tuh, buat ke depan mereka, bergerak ke depan mereka tuh yang kita lihat adalah bener kayak orang pakai mukena gitu, tapi Hmm. mukanya ngadep belakang, lehernya itu ke Hmm. belakang. Itu yang kita lihat. Terus karena kita udah panik kan, kita udah teriak. Nah, si Wah, apa? hari itu. Pengen lari niatnya. Nah, pas kita mau puter balik, lu tahu apa? Di belakang, kan gua posisinya berarti kan ngadep keluar kan, Iya. ngebelakangin ngebelakangin mimbar kan, sebutannya mimbar kan. Yang buat orang ceramah itu mimbar kan. Nah, gua ngebelakangin Iya. mimbar tuh. Nah, ternyata setelah gua menghadap ke belakang untuk lari, di mimbar itu ada orang juga, pokoknya pakaian haji, pakaian kayak Pak Haji gitulah, pakai peci, Nah, tapi palanya madep belakang kan. Wah itu kita lari teriak-teriakan sampai sampai siang jaga musolanya ini bangun ini. Terus ketika oh, ada siang jaga musola ini, ya udah hilang hilang aja gitu. kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Iya hilang aja gitu. Tapi si sendalnya itu masih ada. Hmm. Dan si yang penjaga musola itu nggak tahu itu sendal siapa, karena sebenarnya musola itu udah dikunci dari habis isya. Hmm. Jadi sebenarnya kita pun seharusnya nggak bisa masuk karena udah digembok. Itu Hmm. sih Hmm. itu pengalaman gue yang paling ini sih, menurut gue itu yang paling ngeri sih. Gila lu anak kecil ketemu yang kayak gituan, walaupun lu dalam kondisi bertiga, menurut gue sih tetap tetap bad trip sih. Iya. Pasti pasti Ya, ini tetap. penasaran tapi Iya penasaran tapi takut anjing. Ya begitulah. Ya gue rasa karena durasi juga ya jadi ya gue tutup sampai nah, sini aja. iya, Heeh. iya, durasi. Ya Oke. makasih buat yang tetap stay nungguin kita dari kemarin nih. Kemarin tuh sebenarnya kita ya ada suatu hal lah jadi harus kita undur apa ke hari ini.
gue mewakili admin yang lain, gue minta maaf buat apa namanya ya keterlambatan podcast inilah, karena kita juga mikirnya kalau apa namanya kalau terlalu lama kalau terlalu sering itu takutnya kalian bosan atau gimana gitu. Kalau emang kalian nggak bosan, mungkin kita bisa tiap hari gitu, karena pas tiap hari itu pasti ada yang bisa dibahas, pasti ada yang Iya. bisa kita obrolin lah gitu. Teman-teman pun kalau emang mau naik ke stage nanti di tema apa, boleh ngomong, ngobrol apa, DM admin atau gimana. Atau ketika ketemu gua di general, kalian boleh bilang mau mau naik ke stage gitu. Kalian kalau mau saran-saran tema juga boleh, nanti ke kritik dan saran aja. Iya, kalau Kalian misalnya seandainya ketemu lewat gitu, panggil aja gitu kan. ya kasarnya gitu lah. Kalau ketemu di general, panggil aja lah pokoknya. Ya, pokoknya segitu aja. Dia kayaknya hari ini ya dari gua mewakili admin yang lain. Pokoknya Oke. sekali lagi makasih buat kalian yang Iya. udah nungguin, yang udah apa tadi ada yang sampai DM gua makasih banget, ternyata project yang gua buat tuh kalian seneng gitu. Apa yang kita sediakan di server ini tuh kalian seneng, gua makasih banget. Jadi gua Jod mewakili admin yang lain sama Mas Ardi, gua Iya. pamit. Terima kasih udah dengerin podcast kita yang nggak jelas ini. Selamat malam. Selamat malam.